bagus, dengan sampel seperti itu. Ya, seperti Bapak Ibu. Bagus, Bapak Ibu meresponnya. Terima kasih untuk yang merespon. Nah, sekarang saya yakin sekolah-sekolah yang sudah kayak Pak Sofyan, misalnya Bu Ella, apakah sudah dapat bos kinerjanya, Pak? Tahun lalu, karena tahun ini kan belum. Apakah sudah pernah dapat bos kinerja dari rapor pendidikan itu yang bagus? Ada tahu? Dapat dari PSP. Oke, sudah. Bagus. Gunakanlah itu untuk peningkatan literasi numerasinya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk bos kinerja kan satu untuk pembelajaran berparadigma baru sama dengan hasil dari analisis rapor pendidikan. Silakan dilanjutkan. Bapak Ibu, sekarang strateginya tuh apa? Nih strategi ya. Strategi. Nanti kalau ada yang mau slide ini, silakan minta sama Pak Sandi ya. Saya tidak ada yang ditutup-tutupin. Bapak Ibu, satu, ini pengalaman saya dan kami melakukan kegiatan berliterasi. Bapak Ibu nanti kalau mau kenalan dengan saya, chat aja pertemanan di IG saya, di FB saya, di YouTube saya, sesuai dengan nama saya ya, Bambang Karyawan. Situ saya rutin insya Allah sejak tahun 2006 fokus untuk dulu belum literasi kan baru istilah itu bergema tahun 2000 ya 15 atau 16. Tapi sebelumnya berkegiatan literasi sudah sejak tahun 2006 sudah cukup lama. Satu, sekarang pertanyaan saya sebelum menyebutkan strategi satu ini. Bisa nggak di chat perpustakaan sekolah Bapak Ibu namanya apa ya? Beberapa orang boleh lah beberapa sekolah namanya. Namanya dulu. Ada? Kalau mau males ngechat, sebutkan saja nama perpustakaan saya ini. Kalau belum punya nama, tidak punya nama. Oh, kalau tidak punya nama, apa asumsinya itu berarti tidak punya perpustakaan? Tidak kan ya? Pasti ada ya, walaupun sederhana ya. Budelia. Budelia. Nurul Ilmi, silakan. Perpustakaan Bu Indriati, Nurul Ilmi. Library. Library kan perpustakaan, Bu. Budelia Library berarti ya, Bu. Bu Seli. Budelia nampaknya terkenal sekali. Siapa tuh ya? Pasti ada sangat berinspiratif. Ada nggak yang... Budelia itu, Pak, Ya, Bu punten, Seli. Budelia itu artinya membuka jendela dunia. Oke, Jadi dengan singkatan ya Bu, ya, membaca, akronimnya. Bagus. iya, Bu Dede Adianti, betul. bagus. Ada lagi? Ya, Ada betul. tiga. Ada Nurul Ilmi, Bu Delia. Pasti unik tuh. Belum dikasih nama. Nah, khusus untuk yang belum dikasih nama, kalau saya sarankan ya, coba cari tokoh-tokoh yang menurut Bapak Ibu itu memang menginspirasi dalam berkegiatan literasi. Ya, karena apa? Ini kalau yang belum ada nama ya, misalnya usahakan cari orang-orang yang berada di tempat sekitar Bapak Ibu, misalnya di Sukaresmi itu ada tokoh siapa ya yang kita anggap atau lebih luaskan lagi misalnya di Jawa Barat atau terserah lah mau nasional. Karena kalau nama perpustakaannya itu kita kita beri nama tokoh yang literat, itu kita enak bisa mengambil quote-quote-nya ya, quote-quote-nya kita tempel di mana-mana, misalnya kayak gitu. Misalnya siapa kita sebut? Misalnya Sutarji Kalsum Bahri, itu kan presiden penyair Indonesia. Kita bisa mengambil potongan-potongan puisinya, ya. Terserah, tidak harus puisi ya Bapak Ibu ya. Misalnya Ki Hajar Dewantara atau Muhammad Hatta, dia pasti punya quote-quote tuh yang bagus yang bisa menjadi inspirasi yang bisa kita munculkan di mana-mana kayak gitu ya. Atau tokoh-tokoh pujangga-pujangga masa lalu di Jawa Barat. Silakan. Ya, silakan yang belum punya nama ya. Kalau yang sudah punya nama, spirit dengan nama tersebut munculkan di dalam kehadiran perpustakaan. Mengapa? Karena perpustakaan bukan sekedar ruangan yang berisi buku-buku yang teronggok, tapi adalah sebuah
pusat sumber ilmu. Ini yang kita sering lupa. Di sekolah Bapak Ibu, adakah pernah diminta dinas perpustakaan untuk ikut lomba perpustakaan? Ada yang pernah? Saya tunggu. Belum pernah. Oke. Kalau belum pernah, Bapak Ibu coba berkoordinasi dengan perpustakaan setempat. Kalaupun tidak ikut lomba, mau loh mereka tuh membimbing sekolah perpustakaan kita. Karena di programnya secara nasional sama tuh di tingkat kabupaten. Saya kurang tahu kalau tingkat kecamatan nampaknya nggak ada lah ya. Kabupaten dia tuh mau. Nanti ada perpustakaan keliling, perpustakaan apa, dan lain-lain. Nah, satu strateginya menerapkan regulasi untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi. Eh, Mas Sandi atau Mbak siapa tadi yang moderator, nanti tolong di chat waktu tinggal sekian, sehingga nanti saya panjang pendek tergantung apa gitu ya, dibantu. Regulasinya terserah Bapak Ibu Baik, sekali lagi, Chef. perpustakaan perpustakaan itu harus ada regulasi yang menyentuh semua warga. Contohnya begini, kalau di sekolah saya perpustakaan itu namanya Ibrahim Satta. Dia adalah penyair besar dari Riau. Karya-karyanya ada terpajang di mana-mana dan menjadi buku wajib bagi anak-anak untuk mengenal karya-karya beliau. Tapi kami punya kebijakan satu saja sederhana, mewajibkan dan membaca satu buku satu semester untuk seluruh siswa. Satu buku, satu semester, satu siswa. Silakan. Satu kebijakan ini apabila bisa dikontrol, maka perpustakaan akan hidup. Ya, semua wajib. Nanti harus ada pengikatnya. Pengikatnya kalau misalnya di akhir semester ada pembagian rapor, kartu kendalinya berupa buku peminjamannya apabila belum ada pinjam buku, sebelum pembagian rapor diingatkan dulu, kamu Ananda belum pernah pinjam buku, silakan pinjam dan baca. Nanti masalah teknis pengendalian anak itu sudah membaca atau tidak itu masalah kebijakan sekolah, apakah kepada guru di dalam kelas atau kepada siapa dan sebagainya itu silakan. Nah, kebijakan kedua, karena saya termasuk penulis buku cerita anak, saya penulis buku cerita anak bergambar. Kemarin alhamdulillah termasuk pemenang sayembara menulis cerita anak, diundang Badan Bahasa Kemdikbud untuk melanjutkan tulisan cerita anak. Bapak Ibu, untuk anak-anak kita, tadi ada yang menyatakan Bapak siapa tadi saya lupa yang bercerita begini, silakan. Tapi ada pemerintah mengeluarkan buku-buku bergambar untuk anak SD dan SMP untuk jenjang agak lebih tinggi, itu sudah mengandung unsur STEAM. Ada sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika, serta GEDSI, gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Untuk yang di SD, karena hari ini SD dan SMP, banyak buku-buku dari pemerintah yang sudah dirancang dengan dana besar untuk mengandung muatan ini. Ini tujuannya apa? Sebagai dasar untuk literasi membaca dan numerasi. Bapak Ibu, kalau masa-masa kita kecil, masih ingat nggak lagu begini? Teko 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 tek, anak ayam turun 10, mati satu tinggal 9. Masih ingat nggak lagu itu? Ada yang ingat? Masih. 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 Coba, itu masalah kreativitas saja. Sebetulnya secara sederhana, mau buka buku bacaan atau ke pembiasaan lewat nyanyian seperti itu, kalau dulu lagu-lagu itu memang diciptakan memang sudah mengandung literasi dan numerasi. Kayak balonku ada 5, rupa-rupa warna 5, meletus balon hijau. Nanti balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Makanya guru PAUD, guru SD kelas rendah, kalau menurut saya, kalau misalnya itu sudah sudah sangat duduk memahami literasi dengan cara yang menyenangkan, numerasi secara menyenangkan, maka kita yang SD kelas tinggi, SMP, itu asik juga melanjutkan pembiasaan tersebut. Nah,
Ini saya agak sedikit mengulik tentang buku-buku STEAM ini ya. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya di buku STEAM yang disiapkan oleh pemerintah itu bunyinya seperti ini. Contoh buku ceritanya seperti ini. Ibuku kali ini sakit. Biasanya ibu selalu menyiapkanku minuman teh misalnya ya. Teh manis kayak gitu. Tapi kali ini aku ingin karena ibu tidak bisa bangun dari tempat tidur, aku ingin membuatkan teh untuk ibu, misalnya seperti itu kan. Tapi aku tidak tahu cara membuat tehnya. Aku hanya memperhatikan ibu menuang air ini, kemudian culapkan teh, tapi gulanya aku tidak tahu berapa takarannya. Nah, aku coba 1 sendok, atau misalnya seperti itu. Kelas Belum dua tuh. terlalu manis. Aku coba Eh, 2 sendok, dua terlalu tuh mana di manis. Akhirnya coba lagi dikurangi jadi 1,5 sendok. Cukup. Berarti kita kan itu secara nggak sadar cita-cita kayak gitu bermain literasi dan numerasi, bahkan karakter di dalamnya kan. Peduli sama orang tua, seperti itu. Nah, Bapak Ibu coba mulai biasakan kalau yang di sini ada yang mengajar kelas rendah untuk yang SD, pasti pasti seru nih. Tidak ada. Bu Seli tidak, tapi yang lain mungkin ada ya Bu ya. Kelas rendah itu saya pernah ngajar SD loh Bu, 1 tahun luar biasa ternyata mengajar SD ya. Target kurikulum tak terlalu penting, tapi bagaimana mereka tuh senang sama sekolah. Itu salah satunya. Salah satunya makan lewat cerita-cerita seperti itu. Ya, seperti itu. Baik. Bapak Ibu, yang strategi ketiga memanfaatkan PMM, platform Merdeka Mengajar untuk asesmen murid bidang literasi dan numerasi. Bapak Ibu, siapa yang di di grup ini yang lagi webinar malam ini yang belum pernah buka PMM? Ada? Ada yang belum pernah buka PMM? Kalau tidak ada chat, berarti asumsinya semua ada 68. Bu Seli belum pernah? Mengapa Bu Seli? Coba chat kalau Bu Seli tidak mau ngomong. Mengapa? Belum ada akun belajar ID Bu Seli? Maksudnya iya Pak, belum belum ada akun belajar ID ya? Oh, kalau misalnya belum, mudah-mudahan nanti segera. Karena PMM ini kita kayak katakanlah bahasa wajib jadi menu sehari-hari. Coba saya Ibu Seli karena Bu Seli guru kan? Guru kelas berapa Bu Seli? Saya menyebut Bu Seli karena yang merespon Bu Seli. Oh, SMP. Tentu coba tanya sama operatornya bagaimana bisa punya akun belajar ID ya Bu Celia. Baik, di sini berarti 60 dikurangi saya 67. 66 berarti sudah membuka PMM ya. Oke, asumsinya seperti itu. Betul? Oke. Bapak Ibu, tapi biarlah kalau minim kalau boleh saya stop share sebentar, saya ingin nunjukkan bagaimana pentingnya PMM pada literasi numerasi untuk Bapak Ibu buka. Nanti saya lanjutkan lagi untuk share yang ini. Coba Bapak Ibu saya sarankan yang sudah sering atau pernah atau sedang membuka PMM, tolong jangan pernah logout ya, jangan pernah logout. Cukup tutup aja. Karena apa? Kalau misalnya Bapak Ibu logout, maka nanti akan bertanya-tanya, kemarin usernya apa ya? Kemudian passwordnya apa ya? Lupa. Tapi lebih baik logout sehingga masuk langsung ini. Bapak Ibu, saya kasih tahu cara masuknya. Bapak Ibu mungkin udah pada tahu lah pemanfaatan ini. Tapi sebagai ini sering-sering dibuka. Ini istilahnya aksi setiap kalau yang guru penggerak itu pasti sudah sangat familiar ini. Tapi kalau yang belum, kalau untuk karena topik kita ini luar biasa pemerintah menyediakan platform seperti ini ya. Tapi kalau untuk untuk nanti Bapak Ibu mau mensukseskan ANBK,
asesmen nasional berbasis komputer, nanti rapor pendidikannya bagus, pembiasaan literasi yang bagus. Sering-sering buka ini Bapak Ibu nih asesmen murid. Ada yang coba sambil buka? Mengerjakan ini kinerja, tapi itu memang udah kewajiban. Tapi ini untuk pembelajaran kita, Bu Ella. Bu Ella sudah pernah buka khusus asesmen murid? Sudah. Oh, bagus. Bu Ella sudah memanfaatkannya untuk pembelajaran? Bu Ella bisa nanti berbagi pengalaman ya bagaimana ini. Tapi coba saya hanya minta nanti Bapak Ibu cari AKM kelas. Bapak Ibu, kita misalnya buka fase kalau untuk anak SD itu fase C ya. Nanti kalau ketika mereka pelaksanaan ANBK ataupun untuk pembiasaan di dalam literasi numerasi dalam kelas. Bapak Ibu misalnya mau pilih literasi. Nah, di sini ada pilihan teks informasi, teks sastra, dan teks fiksi. Soal-soalnya seperti apa? Bapak Ibu bisa melihat. Nanti kita coba akan melihat. Kemudian gunakanlah ini untuk proses pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Kalau mau sukses ANBK ataupun literasi menjadi sebuah kebiasaan. Ya, silakan nanti dilanjutkan untuk buka ini. Saya akan share lanjut untuk yang tadi. Oke. Nah, kita akan coba lihat, coba bayangkan kalau contoh soal yang literasinya tuh seperti ini. Oke. Coba, sudah ada yang tahu belum? Tapi tadi Bapak Koordinator Pendidikan bahwa literasi itu dan numerasi bukan tanggung jawab guru bahasa dan numerasi bukan tanggung jawab guru matematika. Semua kita bertanggung jawab agar menjadi sebuah pembiasaan. Coba Bapak Ibu kalau memang sudah sering-sering buka asesmen murid, soal-soal ini semua kita bisa membuka dan menguji cobakan. Apakah pernah melihat contoh soal-soal seperti ini? Coba di chat. Soal nanti ketika literasi numerasi itu tidak pernah namanya soal mata pelajaran Bapak Ibu. Tidak pernah soal mata pelajaran Bapak Ibu. Tapi soal-soal berbentuk literasi dan numerasi. Bapak Ibu ada yang sering-sering rajin membuat infografis kayak gini nggak? Mie ayam dan bakso buat-buat di Canva untuk pembelajaran biar menarik atau cari di internet. Soalnya tentang mie ayam dan bakso kan enak kan anak-anak, wih siang-siang makan melihat belajaran makan, gitu kan? Tapi ditanya bukan itu. Nah, soal-soal seperti ini, daftar menu di Resto Bang Andi. Nah, sini. Tidak ada soal kalau bicara literasi dan numerasi itu rumus-rumus yang diajarkan khusus untuk mata pelajaran ya. Tapi ini hanya masalah sederhana saja. Nih, dari soal ini, nanti silakan Mas Andi dibagikan kalau yang belum pernah buka PMM. Nah, Bapak Ibu, coba kita melihat. Bapak Ibu ada yang pernah mencoba pembiasaan di dalam kelas ketika evaluasi atau proses menguji cobakan soal dan wacana dengan benar salah? Ada yang pernah? Cek dong. Pernah, bagus Bu Seli. Jadi kalau kita sudah pernah membiasakan benar salah, kemudian kalau yang ini tidak biasa ya, yang pilihan ganda, kemudian mulai aja biasakan seperti itu, benar salah ya. Ini contoh lagi soal literasinya, kayak menu-menu makanan sering keluar loh Bapak Ibu, karena apa? Menarik. Kehidupan dalam sehari-hari tentang makanan. Soalnya ini berapa gram. Nanti dia menjawabnya sederhana banget gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh soal eh, numerasi. Oke, kita coba lihat yang soal berikutnya tentang
Soal literasi. Oke, kita coba lihat soal literasi. Tadi numerasi Bapak Ibu. Sekarang kita lihat soal literasi. Nih, coba Bapak Ibu. Kalau yang ini yang untuk SMP ya. Bapak Ibu sekali lagi untuk makanan-makanan ini tetap ada walaupun literasi, walaupun itu numerasi selalu ada. Nah, Bapak Ibu, soal-soal yang berhubungan dengan perundungan itu akan selalu muncul ya. Nah, tapi saya fokus ke sini tentang lingkungan. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kira-kira untuk kita mendapatkan infografis seperti ini, Bapak Ibu buat sendiri bisa nggak? Atau kita cari di mana? Misalnya ada bahaya di balik plastik. Kita cari di internet. Ketik aja Bapak Ibu infografis tentang apa. Ini pembiasaan-pembiasaan berupa angka-angka seperti ini bagus sekali untuk pembiasaan literasi sekaligus numerasi. Mulailah pembiasaan untuk latihan-latihan soal dalam kelas. Kalau tadi Bapak sudah bercerita begini, begitu. Kalau saya tadi sarankan untuk di kelas rendah, untuk anak-anak bernyanyi yang lagu-lagu yang anak-anak sekarang sudah kehilangan lagu-lagu bertema literasi numerasi ya. Kayak tadi balonku ada 5, kemudian teko-tekotek. Tapi kalau sekarang lagunya untuk orang dewasa rata-rata enggak. Ah, ini kita cari di internet infografis tentang apa. Itu bagus sekali pembelajarannya seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian baik, saya lanjutkan ke strategi berikutnya. Strategi berikutnya adalah memberikan keteladanan dalam kebiasaan membaca. Bapak Ibu, coba keteladanan dalam kebiasaan membaca. Tadi maka saya awali bagaimana kita mau apa ya? Mau oke 10 menit lagi aman Bu Mbak Dina. Membaca, anak-anak itu tidak akan bisa kita tuntut ketika kamu harus baca ini, kamu harus baca itu kalau keteladanan diri kita tidak ada. Dalam artian suka membacanya. Nah, Bapak Ibu bisa loh dengan cara walaupun mungkin sibuk buat kinerja ya rata-rata atau membuat perangkat belajar, modul ajar dan lain-lain itu bisa selesai sebetulnya dengan teknologi ChatGPT, misalnya kayak gitu AI dan lain-lain, Gemini dan lain-lain. Itu waktunya kita alihkan untuk bagaimana banyak kita membaca untuk memberikan keteladanan ini. Misalnya Bapak Ibu ambil satu buku di perpustakaan, hari itu mau ngajar apa, tunjukkan. Hari ini kita akan bicara tentang, misalnya ngajar IPS ya. Hari ini kita akan bicara tentang tokoh Dewi Sartika, misalnya dari Jawa Barat. Dalam buku ini ada tokoh-tokoh pejuang wanita. Selain Rajang Ajeng Kartini, di Jawa Barat juga ada Dewi Sartika. Yuk kita baca. Nanti lanjutnya kalian silakan pinjam ya di perpustakaan, misalnya kayak gitu. Dengan pembelajaran seperti itu akan membuat kita lebih lebih menarik pembelajaran itu. Perpustakaan menjadi hidup. Nah, membiasakan literasi membaca dan numerasi dalam proses belajar. Tadi saya sudah contohkan ya. Nah, ini menggunakan lingkungan sekolah sebagai media untuk memperkenalkan konsep numerasi kepada siswa. Bapak Ibu, biar numerasi itu dekat sama anak-anak, coba tanamkan betul-betul lingkungan sekelas, lingkungan di luar kelas, lingkungan sekolah adalah media untuk mengenalkan numerasi. Mbak, saya yakin ketika literasi rapor pendidikan itu ada cenderung lebih baik daripada numerasi. Tapi ketika pembiasaan itu sudah terwujud numerasinya, contohnya begini. Di kelas ini misalnya ada 30 anak misalnya ya. Coba berapa perbandingan antara laki-laki dan perempuan di kelas ini. Itu kan ada pembiasaan numerasi yang bagus ya. Atau berapa rata-rata berat badan, tinggi kalian. Coba kita ukur sama-sama kayak gitu. Soal-soal literasi numerasi tidak ada rumus matematika yang rumit, yang ada adalah biasanya hal sederhana saja. Yang paling banyak, yang paling sedikit, rata-rata, perbandingan, dan lain-lain. Kemudian mendorong gerakan literasi sekolah sebagai wadah untuk publikasi dan diskusi karya-karya warga sekolah.
GLS silakan, panduannya seperti saya katakan tadi dari pemerintah sudah sangat jelas dan Bapak Ibu sudah tadi lewat slido.com itu sudah menawarkan programnya. Silakan kalau dianggap setelah melakukan evaluasi itu adalah program-program yang terbaik, misalnya 15 menit membaca di lapangan, mau apa, mau ada pohon literasi, tapi tolong sering-sering setahun sekali paling tidak lakukan evaluasi apakah program GLS kita ini sudah bagus atau terjebak pada rutinitas. Ayo, ajak anak juga untuk diminta pendapat. Jangan jadi latah dalam melaksanakan kegiatan GLS ini. Sekolah ini menerapkan ini, kita ikut coba ini. Padahal kita sebetulnya ada potensi sekolah masing-masing yang cocok untuk kita terapkan GLS. Sekali lagi, jangan terjebak pada rutinitas ya. Ketika harus baca 15 menit di lapangan semua membaca. Padahal ada hal yang lebih penting kita alihkan. Oh, ternyata lebih cocok di sini. Tentunya lewat proses evaluasi. Masih ada 5 menit Bapak Ibu sebelum sesi tanya jawab. Saya pingin Bapak Ibu coba di chat kah? Coba saya pingin saya kan penulis puisi juga. Ini untuk sekedar ice breaking saja versi saya. Saya pingin Bapak Ibu menulis puisi pendek saja, tapi dengan istilah saya namanya teknik 3 kata kunci ya. Teknik 3 kata kunci. Coba Bapak Ibu sebutkan sebutkan nama benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Mau di chat boleh, disebutkan boleh. Coba sebutkan saja atau chat. Ketik, ada benda apa saja yang saat ini ada di sekitar Bapak Ibu. Ada HP, Bu Ella. Ada apa lagi? Ada apa? TV. Wow, buku, HP, kulkas, kacamata, sanitizer, laptop, tas, buku, kipas. Ada lagi? Ada lagi? Guling. Wow, guling. Sambil tiduran ya, Bu, bareng ya. Meja, buku, pensil. Ada lagi? Oke. Ada yang punya pot bunga nggak di situ? Lagi ada lihat bunga. Biar agak puitis sekali lah. Ada. Oke, Bu Eti ada bunga ya. Pasti bunganya bermekaran seperti mekarnya Bu Eti. Bahagia malam hari ini. Oke, dah baik. Cukup kita karena keterbatasan saya pilih 3 kata benda. Nanti ini bisa dicoba ya Bapak Ibu untuk GLS-nya. Ini variasi saja untuk di sekolah. Saya ngambil kata-kata yang sedikit puitis lah ya. Saya ambil satu buku, kemudian bunga, kemudian ada buku, bunga, dan ada lampu. Karena kalau malam ini pasti pakai lampu semua kan? Coba diulang ada apa saja di chat? Buku, lampu, dan bunga. Ya, Bapak Ibu, nanti saya kasih konten cara menulis puisi ini lewat. Nanti saya susulkan kepada Mas Sandi. Berarti Bapak Ibu, tapi dengan spontan tanpa memikirkan judul, tanpa memikirkan sambung atau tidak, saya hanya minta 4 baris saja dengan spontan, tanpa mikir nyambung atau tidak, menjadi sebuah puisi pendek 4 baris minimal. 4 baris, chat, yang setiap baris mengandung minimal satu dari kata-kata buku kah, lampu kah, bunga kah, dan 4 biasanya untuk penutup. Baris keempat. Ya, baris keempat. Coba baris pertama misalnya ada kata lampu, baris kedua ada kata bunga, baris ketiga ada kata uh, lampu. Kemudian terakhir terserah apa. Misalnya di depanku tersusun buku-buku kehidupan. Kedua dan seterusnya ketiga. Coba dengan chat dengan spontan saja tanpa mikirkan sambung. Coba. Nanti ini bisa salah satu bisa untuk diuji coba untuk GLS di sekolah Bapak Ibu. Wow, Bu Ella. Bu Ella mau baca atau saya yang bacakan? Oh, Bu Ella, kurang lengkap. Maksud saya ada kata bunga, ada kata buku, ada kata lampu. Bu Ella baru mengambil kata bunga. Jadi ada baris satu mau kata bunga, nanti baris kedua ada kata lampu, baris ketiga ada kata bunga, yang keempat bebas. Mau ditutup dengan ending. Nah, coba kita sambil tadi 10 menit ini masih ada 1 menit lagi. Ya apa-apa ya minta waktu sebentar. Saya lanjutkan, saya kasihkan sambil ini.
saya kasihkan teknik 3 kata kunci ini kepada Mas Sandi untuk disaksikan nanti sama peserta. Ayo. Bu Seli Nurfianti. Bagus. Bu Seli mau baca atau saya yang baca? Oke lah. Saya, Bapak saja. Di sudut meja, buku tersusun rapi, lampu temara menari, pot bunga menjadi saksi bisu abadi. Oke, Bapak Ibu yang mau nanti puisinya yang pendek ini diterbitkan dipublikasi di saya karena wartawan juga, silakan nanti kalau itu minta sama Mas Adi WA-nya kirim japri ke saya dengan menulis nama dengan nama Bapak Ibu. Silakan. Bu Maudi, di sudut malam lampu kamar bersinar. Kurang apa nih? Kurang tadi Bu, baru lampu. Pak Sofyan, bunga mawar yang indah, buku membuka jendela dunia, laptop benda ajaib dan pintar, HP alat komunikasi yang canggih. Oke, Pak, kurang apa ya? Bunga sudah, buku sudah, lampu Pak, kurang lampu. Ketika lampu mulai redup, bunga-bunga tetap tersenyum menyaksikan buku-buku yang masih menari di tangan-tangan kecil lentik. Bu Indriati sudah ada lampu bunga mantap Bu, silakan kalau mau saya muat mau nanti dirapikan kirim minta nomor sama Pak Sandi atau kontak peserta. Aduh, makin cepat malam dingin kulihat bunga-bunga lampu redup membuat sunyi suasana betapa hari ini bahagia aku tulis kisah ini di buku cerita. Wow wow wow, kirim Bapak Ibu ya kalau ada yang mau. Tadi udah kupandangi bunga di hadapku berteman lampu redup sendu kutuangkan rinduku di lembar-lembar buku. Masya Allah. Tadi Bu Maudi di sudut malam lampu bersinar. Ini cepat nampaknya ya. Menemani hati yang tak lagi pudar. HP digenggam pesan terbingkai. Bunga di meja cinta terurai. Wow, kilau lampu terangkan cindu dalam pesan cinta bersatu. Bunga mekar harum semerbak di layar HP kenangan terpahat. Bu Maudi nampaknya puitis banget. Pak Andi, wangi bunga depan mata begitu indah diterangi cahaya lampu meja atau serapi buku setiap malam selalu kubaca. Asik. Ya, siapa yang ngasih komentar ini? Wah, Bu Seli luar biasa. Oke. Bapak Ibu, itu cukup. Itu salah namanya teknik 3 kata kunci. Nanti kalau ada yang mau menerapkan di sekolah, saya nanti kasihkan link ininya ke Pak Sandi. Nanti bisa diminta sama kontak pesernya, bisa diuji coba untuk menjadi contoh pembiasaan alternatif pembiasaan. Dan kalau saya biasanya eh, dari ini karya-karya yang sudah kita rapikan itu bisa nanti kita jadikan buku-buku kecil atau bentuk karya-karya di majalah dinding. Buela, oh lampu, engkaulah pemandu dalam kegelapan ditemani bunga yang redup mekar. Buku sahabat sejati yang bijak. Bu Nani, bunga-bunga yang mereka, lampu yang kelihatan bercahaya. Terlihat di buku yang tertata rapi. Luar biasa. Lampu 5 watt di pojok kamar menerangiku membaca buku tak sebening bunga di taman tak kala mentari muncul di pagi hari. Ini Pak AC Rusmana. Orang tiba-tiba jadi puitis semua. Bapak Ibu ini teknik menulis puisi. Saya ada banyak teknik dalam menulis bisa menghasilkan karya langsung dengan cepat. Tapi nanti ada proses editing. Itu namanya teknik dengan pemancing kalimat pembuka, kemudian estafet writing dan lain-lain. Tapi kali ini khusus untuk masalah literasi numerasi. Saya pikir waktunya sudah lebih dari 3 menit. Silakan Mbak atau Pak Sandi untuk dilanjutkan. Uh, Siap. tapi sebelumnya Mbak Dina, Keren karya-karya ini sekali kalau ada yang Bapak. mau, Terima kasih banyak. iya kalau ada yang mau, nanti sekali lagi tadi kalau ada yang Udah mau saya dimuat screenshot publikasi. Bapak. Iya iya iya. Silakan Mbak. Saya Mbak. tadi sudah screen capture ya Pak. Ah, Iya. ya siap. Tadi sudah saya screen capture si puisi-puisinya. Nanti kita compile ya Pak ya. Boleh Tadi boleh. sudah saya simpan. Siap, nanti kita compile ya Pak. Akhirnya kita serahkan ke Bapak. Baik, keren sekali Bapak. Terima kasih banyak atas materinya. Mungkin sekarang kita sesi tanya jawab dulu boleh? Boleh boleh lanjut Mau silakan. satu-satu atau mau 3 pertanyaan sekaligus? Apa Uh, gimana Pak? kalau saya lebih cenderung kita Satu-satu aja. batasan waktu ya Mbak ya, batasan waktu nanti Iya, satu siap. sampai kita batas waktu selesai, berarti cukup. Silakan gitu. Oke, boleh. Mangga, ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh melalui kolom chat atau mau langsung open mic juga boleh.
untuk pertanyaan kepada Bapak. Apabila ada pertanyaan apa dari materi yang dirasa perlu penjelasan lebih lanjut, kita ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Oke. Nah, ada Nanti yang di masuk slide saya SME. juga kalau ada yang belum bertanya, nggak apa-apa. Peserta saya yakin Oh ini ya sudah boleh. sangat mengerti Mbak Dina. Di slide saya itu ada Boleh boleh. teknik menulis, karena waktu terbatas ya, teknik menulis soal soal literasi membaca, teknik menulis soal numerasi, di situ ada tekniknya. Silakan nanti kalau ada yang mau diskusi lanjut dengan cara nanti seperti apa bisa dikontak saya. Saya juga di YouTube Bet- saya ada konten tentang cara membuat soalnya ada. Contoh-contoh soalnya juga ada untuk SD ada, SMP ada, SMA ada Ya, untuk soal-soal itu. Karena kita sebagai guru sangat penting soal-soal itu untuk pembiasaan. betul. Nanti kita Terima share kasih. link YouTube-nya ya sama materinya. Mungkin PPT-nya kita share ya Pak ya nanti ya Silakan ke contoh grup. soal tadi literasi numerasi dari PMM. Ini tadi yang Mas Andi, Mbak Dina yang teknik 3 kata kunci menulis ini juga bisa di-sharekan ya. Iya, tadi sudah kita share di grup ya Bapak Ibu untuk Oke. ini oleh Kak Sandi. Ini ada ini ya Pak, Ah, ada pertanyaan nih dari Bu Seli. Bagaimana cara kita mengukur keberhasilan program literasi baik di tingkat individu maupun komunitas, Bapak? Mangga. Oke, langsung aja ya. Saya Boleh, terima boleh. kasih Bu Seli Nurpianti, apresiasinya respon. Sekali lagi orang-orang yang respon dengan setiap kita berkomunikasi itu termasuk literasi kita berarti bagus. Saya katakan seperti itu. Jadi kalau tanya mengukur keberhasilan program literasi baik di individu maupun komunitas. Kalau untuk individu saya katakan kita pertanyakan kembali, apakah daya tahan membaca kita itu sudah menjadi sebuah bentuk keteladanan. Ah, itu satu. Daya tahan ya, bukan kalimat saya bukan berapa banyak buku yang kita baca, tapi daya tahan kita. Ah, ini masuk tadi menjawab pertanyaan Bu Seli. Kalau saya targetnya bukan berapa banyak buku yang saya baca, tapi berapa buku yang saya baca itu yang bisa menjadikan saya semakin literat kayak gitu kan. Misalnya ketika kita membaca, oh ternyata ada sesuatu yang menginspirasi dan meningkatkan saya untuk menurunkannya dalam aliwahana lain. Misalnya begini. Ketika kita tadi Bu Seli baca buku apa tuh cerita Laut Bercerita misal. Betul Bu Seli ya? Misalnya kalau itu kita pertanyakan diri, kalau kalau sudah membaca Laut Bercerita, apakah hanya sekadar saya menikmati? Tapi kalau menurut saya ketika Bu Seli, oh saya pinginlah mengaliwanakannya dalam minimal menulis resensi dari buku itu yang kita akan muat ke dalam media-media lain. Atau kita mengulas buku tersebut. Atau saya terinspirasi pinginlah menulis dan yang sejenis ini atau menginspirasi untuk menulis dalam bentuk lain. Kalau itu sudah merasuk ke dalam diri kita individu, maka itu berarti kita sudah berhasil terhadap diri kita. Tapi kalau hanya sekadar untuk bisa membaca, saya sudah membaca novel ini loh, saya sudah membaca buku buku Dale Carnegie loh, sudah berarti terus ngapain kalau sudah baca? Kalau sudah baca tidak menginspirasi orang, tidak mengimbas pada orang, saya pikir belum berhasil. Nah, baru pada kita. Minimal kita mengimbas lah. Kemarin saya baca buku ini loh, isinya begini, begini, begini. Oh ya, misalnya gitu. Kalau ketika orang merespon seperti itu, ya itu kita katakan sudah berhasil. Tapi kalau hanya dipendam saja untuk diri sendiri, saya pikir itu belum ada sebuah sebuah keberhasilan yang purna lah kayak gitu ya. Karena ilmu kalau kita bagi nggak akan habis kan Bapak Ibu. Kemudian tadi, aduh, bentar tertutup ini ada pertanyaan baru. Kalau yang berhubungan dengan komunitas, nah komunitas eh, terbentuklah program yang sekali lagi berimbas terhadap bukan hanya sebagai anggotanya, tapi berimbas pada em, masyarakat sekitar. Seperti malam ini luar biasa. Maaf Mas Andi, saya lupa komunitas Gayat, Gasanti apa namanya? Gantari, Pak. Gantari. Ini udah luar biasa loh. Mana ada orang yang tidak pernah berkumpul di satu tempat, yang satu di Kutai Kartanegara, satu di Jepang, tapi punya spirit yang sama,
untuk bagaimana mengembangkan ini sekolah di alumni tempat Mas itu ya, sehingga semua orang-orangnya ingin berkontribusi kayak gitu kan. Nah, itu saya pikir Iya. kalau itu sudah bisa dilakukan, itu maka keberhasilan itu terjadi. Bukan hanya untuk komunitas. Nah, tapi kalau misalnya ukuran-ukuran yang berupa pengakuan dari pemerintah, itu saat ini kan ada penghargaan komunitas, bantuan pemerintah untuk komunitas literasi, untuk komunitas sastra. Kalau memang itu menjadi sebuah ukuran untuk menambah kegiatan, itu bisa kita jadikan sebuah ukuran juga. Tapi yang paling penting bagaimana mengimbas pada masyarakat sekitar. Em, sebentar ya. Ada lagi pertanyaannya ya Bapak ya? Ini dari Bu Asana, Perpustakaan SDN mau diberi nama Alberta Pak Bambang. Sebentar, Mbak Dina saya nggak apa-apa, saya ambil langsung nih ya, yang di chat ya. Alberta, namanya silakan. Saya memang tidak paham Alberta itu apa, tapi Alberta itu saya pikir yang penting kalau bisa dia tokoh yang menginspirasi, kalau bisa apalagi yang dia punya quote-quote karya yang punya karya dan quote yang bisa menginspirasi. Saya nggak tahu Alberta itu siapa, tapi pilihlah yang menginspirasi. Kriteria menginspirasi tentunya di kalau maaf saya kalau orang Jawa Barat ini mengucapkan yang datar ada bahasa-bahasa yang Leweng agak datar sensitif Bapak. kayak gitu kan memang itu kearifan lokal gitu kan Iya betul. silakan jadi Bapak Ibu mau seperti apa silakan yang penting tokoh tersebut atau nama tersebut menginspirasi kemudian ini langsung saja Bu Dina nggak apa-apa ya yang dari Bu Boleh, boleh. Ella rapor pendidikan kami alhamdulillah bagus hijau semua. Bagaimana supaya kita literasi anak baca bagus tapi dalam memahami baca anak-anak kurang baik. Nah, rapor pendidikan itu satu sisi kita bahagia karena ketika warna hijau. Tapi memang dilaksanakan dengan sebuah kejujuran ya. Saat ini ada fenomena yang tidak baik ketika mengganti nama anak-anak yang baik itu hadir di tengah yang seharusnya bukan nama dia. Itu saya sangat tidak bangga lah ketika hijau itu diperoleh dengan satu kondisi tidak jujur. Nah, itu tentunya literasi kita tidak bagus pula ketika aturan pemerintah seperti itu kita menyulapnya menjadi orang-orang yang terpilih kita pilih. Padahal itu dengan acak mensistem. Kalau memahami bacaan anak kurang baik, ya itu untuk masalah tingkat pemahaman bacaan itu memang saat ini godaan luar biasa dengan teknologi namanya smartphone. Tingkat konsentrasi anak-anak kita kan anak Gen Z ya. Anak-anak Gen Z ini namanya tingkat konsentrasi fokus pada satu hal dari hasil penelitian itu sangat minim. Tapi dia untuk mendengarkan itu bagus untuk mendengarkan. Coba bagaimana hasil penelitian ini Bapak Ibu kombinasi sebagai seorang guru. Sekali lagi kita tidak bisa bercermin anak yang di hadapan kita itu seperti kita mengajar sekarang. Kita harus bisa memahami karakter anak Gen Z seperti apa dan sebagainya. Bapak Ibu rata-rata mungkin milenial, kalau saya sudah generasi X lah gitu ya. Itu harus bisa paham mereka itu titik konsentrasi dan mau memandang wajah kita itu tidak akan bisa lama. Tapi dia mendengar, kekuatan mendengarnya. Mengapa? Karena di rumah biasa main HP dan sebagainya itu begitu cepatnya berpengaruh. Kita orang tua ngomong pun dia dengar tapi dia tidak fokus. Nah, sekarang bagaimana mau memahami teks bacaan aja bagus kalau sedangkan titik konsentrasinya tidak bagus. Titik konsentrasi terhadap satu. Nah, sekarang memang harus pendekatan-pendekatan luar biasa untuk bisa anak itu apa yang dilakukan ini gunakan bacaan-bacaan yang tidak terlalu naratif tapi yang full colorful kayak gitu. Jika perlu bacaan-bacaan yang sangat direkomendasi dari pemerintah itu wujud. Kita belum bisa memaksa anak untuk mencari kalimat utama, paragraf utama dalam itu memang tidak bisa kita memaksakan, tapi bisa masuk lewat dengan cara lain, secara yang menyenangkan mereka. Sering-sering, karena di sini ada kelas 9, ada SMP, dan itu berbeda-beda. Tapi sering-sering Bapak Ibu kreatif untuk bisa memahami itu. Ya.
Kemudian apa bedanya bentuk soal numerasi dengan soal cerita pada pelajaran matematika? Nah, Bapak Ibu, khusus untuk yang mengajar matematika, Pak AC, kalau zaman saya itu dulu namanya soal cerita. Soal cerita. Nah, kan sekarang disebut literasi membaca. Kemudian ketika ada matematika realistik, itulah sebetulnya sekali lagi, literasi numerasi itu tidak ada hal yang baru. Itu hanya pengulangan-pengulangan, tapi hanya titik fokus dan konsentrasi dari pemerintah saja. Bagaimana menjadikan literasi numerasi untuk mengukur rapor pendidikan dan wajah sekolah. Kalau bedanya bentuk soal numerasi dengan soal cerita pada pelajaran matematika, sama Pak, sama. Hanya mungkin porsi. Saat ini kan sudah menggunakan teknologi canggih dalam artian manfaatkanlah infografis. Infografis. Bukan sekedar cerita saja. Misalnya kita mau cerita tentang tadi menu-menu makanan yang ada di kantin sekolah kita. Misalnya kayak gitu. Tampilkanlah jenis-jenis makanannya. Kalau untuk anak SD ya. SD seperti itu. Menu makanannya, info gambarnya bagus, kemudian mulailah cerita di situ. Kantin tempat kita menyediakan makanan-makanan begini, 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 begini. Harga satu mangkok ini segini, harga ini segini. Kemudian si Budi misalnya hanya ada uang misalnya 5.000, dia pingin makan begini, begini. Itulah namanya soal numerasi atau soal cerita pada masa matematika realistik seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian tapi misalnya ketika mau mengukur misalnya tingkat pemahaman misalnya untuk anak-anak SD, SMP lah misalnya. SMP kayak tadi misalnya penggunaan apa ya? Penggunaan plastik, penggunaan tingkat pemakaian plastik itu kan ada grafik-grafiknya, berapa grafik tahun berapa yang tertinggi rata-rata penggunaan plastik berapa kilo atau berapa ton dalam 1 tahun dan lain-lain. Eee, Nampaknya tidak ada lagi yang menge-chat atau ada yang oh ada lagi, sorry sorry, saya nggak ke bawah. Bagaimana cara atau kiat yang dapat meningkatkan minat peserta untuk tertarik pada bidang literasi atau khususnya minat membaca? Sebetulnya tadi kiatnya strateginya sudah ada ya, yang paling penting kalau masalah kiat, Bapak Ibu tanpa membebani anak-anak menjadi rutinitas, tapi coba tantang mereka untuk kayak tadi ya, misalnya contoh kecil saja, ini saya katakan. Misalnya coba diuji cobakan teknik 3 kata kunci itu. Kemudian karyanya coba Bapak Ibu, ya memang agak kerja keras sedikit, dikompilasi, kemudian ditempel di mading. Kalau ada anggaran di sekolah bisa diterbitkan, tapi kalau enggak, ditempel di mading karya mereka. Kemudian jika perlu, misalnya ada 100 menulis ya, 3 terbaik. Karyanya dikasih apresiasi, apresiasi nggak usah banyak-banyak. Misalnya 1 buku atau ya kasih apalah, terserah dari anggaran sekolah apa, terus diumumkan nih karya terbaik menggunakan teknik 3 kata kunci. Nah, kemudian itu juga salah satu pemancing ya, pemancing untuk bagaimana mereka minat membaca. Kemudian beri tantangan-tantangan mereka untuk membaca kayak tadi di perpustakaan kita regulasinya wajib wajib baca minimal 1 buku. Nanti yang bisa mengulas buku itu dengan versi anak-anak SD atau SMP yang terbaik, tapi tidak pakai teknologi ya, pakai bahasa verbal. Karena kalau pakai ChatGPT itu bisa cepat saja nanti kita terkecoh. Tapi yang bisa mengungkapkan isi bacaan kamu apa nih yang bagus. Nanti yang terbaik dikasih apresiasi, dimunculkan ke depan sebagai pembaca terbaik. Itu memang usaha sih kita melakukan. Kemudian perpustakaan coba ketika ada anggaran walaupun kecil misalnya buku yang dibeli bukan bukan karena keinginan petugas perpustakaan atau keinginan guru, tapi coba minta pendapat anak-anak. Minta pendapat anak-anak mau ditanya atau pakai pakai ngisi Google Form atau pakai apalah caranya terserah. Anak-anak coba perpustakaan kita mau beli buku bulan ini 3. Kalian mau baca apa? Misalnya kayak gitu. Makanya
Nanti jawaban terbanyak, oke kita tiga bulan ini kita hanya beli buku ini. Tapi nanti yang mengusulkan baca ya, kayak gitu. Itu salah satu contoh. Iya ya. Tadi ada yang raise hand tadi kalau nggak salah. Bagaimana strategi menumbuhkan daya tahan membaca? Daya tahan membaca, oh ya, daya tahan membaca. Kalau saya setiap hari yang 1 kali 24 jam itu di sekitar saya nih saat ini memang kita memang harus mengkondisikan buku itu ada pertama di tempat kerja kita, kedua ada di tempat tidur kita. Letakkanlah dimanapun kondisi itu buku yang kita ingin membacanya sebagai sebuah kesenangan gitu, jangan jadi beban gitu kan. Walaupun buku itu kita tidak akan, kalau saya tipenya bukan membaca termasuk fast reading, saya tidak termasuk membaca cepat, saya tipenya buka satu, saya baca, terus saya ayati, nggak masalah. Sekali lagi bukan berapa banyak buku yang kita baca, tapi berapa manfaat buku yang kita baca itu menginspirasi kita untuk kita berkarya baru dan mengimbaskan kepada orang lain. Sehingga buku yang saya tertarik itu ini. Sehingga kalau misalnya novel-novel siapa atau kadangkala ada orang karena sedikit banyak saya sudah menulis buku, orang minta testimoni Pak, ya tentunya kita saya baca dulu kayak gitu kan. Tapi itu kan fase lama, fase berikutnya, proses-proses waktu. Kan kalau untuk Bapak Ibu ayolah siapkan buku yang Bapak Ibu pingin baca, tapi yang bukan yang wajib. Kalau yang wajib tadi Al-Quran, buku pelajaran itu wajib. Nah, tapi ini yang memang untuk kesenangan. Nah, gitu. Kemudian seru-seru pertanyaannya. Literasi Pak Bambang, Alberta literasi kemungkinan membaca menulis. Silakan kalau memang Alberta itu seorang ahli literasi, Bu Asana silakan. Dan setelah disepakati nama Alberta itu sebagai nama, kemudian warga sekolah tahu mengapa nama perpustakaan kita itu, siapakah dia, apakah itu. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang tahu. Jadi dibumikanlah siap Alberta itu apa ya, seperti itu. Kemudian Bu Anita Barka untuk metode read aloud di SD maksimal bisa gunakan sampai kelas berapa? Metode membaca ya, metode. Coba sebentar, read aloud. Di SD maksimal bisa digunakan sampai kelas Read, berapa? mohon maaf, read aloud tuh yang membaca nyaring itu, Pak. Oh, sorry. Eh, Iya, nah, iya, yang iya. membaca nyaring itu. Kan kalau untuk kelas tinggi saya coba sih eh, dilepas ya, Pak ya, biar mereka memahami. Tapi ternyata eh, masih perlu juga tuh untuk kalimat-kalimat tertentu di read aloud kan gitu. Tidak apa-apa gitu Pak kalau di kelas tinggi juga masih digunakan tapi terbatas gitu. Kalau di kelas bawah kan Oke. otomatis kita hampir semuanya read aloud gitu. Oke, saya sudah lama nggak menggunakan istilah asing yang read aloud ini. Saya tahunya membaca nyaring ya, Bu ya. Membaca Iya iya. nyaring. Oke, silakan kalau misalnya tadi Bu mengatakan untuk digunakan kelas tinggi terbatas, nggak masalah. Itu yang kita guru itu kan punya wewenang terhadap kelas kita. Kalau kita menganggap itu, bahkan Bu, kita sebetulnya anak-anak SMA nih rindu dengan belajar seperti di PAUD loh Bu. Penuh Hmm, kelas dengan penuh warna-warni, hmm, eh, penuh dengan pengulangan, teknik mastery learning, tutorial. Anak belum paham, diulang-ulang kok di PAUD itu kan diulang-ulang biar paham dulu. Anak-anak SMA tuh Tidak rindu ada. kayak gitu, tapi tidak berkesempatan untuk guru-gurunya karena target kurikulum tinggi. Jadi kalau ibu Ya. mengatakan apakah boleh, boleh saja karena ibu yang lebih paham. Anak-anak tuh rindu dengan pembelajaran seperti itu. Karena beban-beban di kepala dia tuh terhadap materi. Maka sebetulnya saya bersyukur sekali pemerintah saya mengeluarkan kebijakan ANBK, UTBK itu tidak mata pelajaran tanpa mengurangi arti mata pelajaran, Iya. tapi literasi numerasi dengan sedikit TPS ya, psikotes kayak gitu, itu memang tergantung daya tahan kita terhadap membaca, analisis, logika, itu memang sudah tertanam sejak dasar kayak gitu ya Bu ya. Ya oke. Itu kan saya lakukan karena salah satu cara mengurangi anak yang bisa baca tapi nggak paham gitu. Ternyata dengan Nggak, nih baca daring gitu lebih mereka lebih paham gitu Pak. Ibu bagus, lanjutkan Bu. Kadang-kala gini ya, Ibu guru SD atau bukan Bu?
Atau SMP? Kebetulan saya kepala sekolahnya, tapi saya Maaf. terjun langsung untuk literasinya. Di SD, Bu, atau SMP, Bu? SD. Bu, salah satu pembelajaran yang terbaik seperti Ibu lakukan ini. Ketika anak belum paham, Hmm. kita sebelum naik ke jenjang berikutnya, pahami betul. Maka ketika kita menganggap metode yang membaca nyaring itu cocok untuk dia, biar sebelum naik ke berikutnya, itu kita memang harus anak-anak itu biar nanti ketika bisa mengalami sebuah keseimbangan dalam pemahaman situ. Saya salut dengan kepala sekolah yang mau turun langsung, termasuk contohnya saya, Bu, saya memang sangat fokus untuk karena di SMA itu kan lulusannya masuk perguruan tinggi terbaik kayak gitu, Ya. UNBK juga ini. Makanya saya setiap tahun guru-guru membuat bank soal walaupun dikumpulkan 5 soal, nanti dikumpulkan, nanti jadi terbitkan buku, itu biar Mas Hmm. guru-guru terbiasa punya bank soal literasi numerasi. Karena kami ada pembiasaan setiap hari libur di hari Sabtu karena full day itu literasi 10 soal saja melalui aplikasi pembiasaan seperti itu. Jadi literasi numerasi adalah sebuah keniscayaan untuk membuat anak kritis, memahami banyak hal seperti itu Bu. Itu Bu Anita luar biasa kepala Ya, sekolah kita nih. ya, terima kasih Pak. Ada yang Bapak, apakah ada lagi, Pak? Sepertinya sudah ya di kolom chat ya, sudah terbacakan semua. cukup. Silakan Bu Nina Oke, kalau sudah cukup seperti apa ya. oke. Alhamdulillah ya Pak ya, ini kita ada di penghujung acara ya. Ternyata antusiasmenya cukup tinggi ya Pak ya. Nanti mungkin beberapa mungkin masih ada yang apa namanya penasaran. Nanti mungkin saya bagi kontak Bapak ya, biar Bapak Ibu guru apa bisa menggali lebih lanjut ya Pak ya terkait literasi, pengembangan literasi di sekolah. Insya Allah silakan. Ya, siap-siap. Kak Sandi, kita mau dokumentasi dulu ini karena tadi ternyata nggak ke-capture ya. Karena kita kok dokumentasi lagi, Pak, sekali lagi. Oh, ternyata kata Kak Sandi udah 10:30 di Kalimantan. Kita kita capture sekali lagi ya. Bapak Ibu boleh open kameranya terlebih dahulu. Kita capture sekali lagi untuk dokumentasi karena tadi tidak tersave ya. Boleh Bapak Ibu semuanya dibuka dulu. Sambil saran, Kakak boleh sedikit kalau Boleh? ada lagi kegiatan ke depannya, mohon jangan tanggung ya, lewat ISA aja. Tadi pas pas Oh duduk iya ISA ya. gitu ya. Jadi lebih baik setelah ISA aja baru mulai ya. Jadi nggak tanggung. Siap-siap. Makasih Terima ya. kasih Bu Anita menjadi masukan untuk kami ya. Jadi kitanya sholatnya Ya, ini ya, mohon maaf. ya. Ya. Memotong waktu Tadi pas sholat ya. pas adan pas mulai ya. Tanggung kan? Iya, siap-siap. Nanti kita menjadi masukan ya Kak Sandi ya untuk Ya. program berikutnya. Oke, kita foto. Yuk, kita mulai dulu di slide pertama. 1, 2, 3. Sip. Oke, lagi. 1, 2, 3. Agak banyak ya ini captionnya sebentar. Jadi, oke. 1, 2, 3. Oke. Ada beberapa yang belum buka kamera ya. Bapak AC Rusmana mungkin bisa dibuka Bapak kameranya. Kemudian Ibu Indriati ya. Hai. Siap. Satu lagi. Oke, terakhir. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya ada di penghujung acara ya Kak Sandi ya. Nanti mungkin Bapak Ibu nanti ada pojok refleksi ya. Nanti kita kirim melalui link untuk sertifikat juga. Nanti Bapak Ibu boleh mengisi terkait materi kali ini. Nanti di semacam post-test tapi kita bilangnya pojok refleksi gitu. Nanti kita ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab ya terkait materi kali ini. Mungkin Kak Sandi ada lagi Kak Sandi sebelum kita tutup yang mau disampaikan? Oke, cukup sebenarnya Kak Dina. Makasih banyak buat Pak Bambang atas materinya yang sangat luar biasa Pak. Dan terima kasih juga buat Pak Kordik Sukaresmi, Pak Kamal sudah bersedia kolaborasi dengan kegiatan kami dan mudah-mudahan ke depannya masih ada
kolaborasi lainnya Pak ya, tidak sebatas dengan pelatihan ini saja, tapi mudah-mudahan nanti baik itu mungkin kolaborasi dalam bentuk pelatihan lagi atau mungkin ada kolaborasi lainnya. Kita misalkan ke sekolah-sekolah gitu ya Pak ya buat kegiatan literasi itu boleh banget sih nanti ya Pak ya kita kalau ada kolaborasi ya. Baik itu aja mungkin Kak Dina. Oke, boleh tadi ada saran juga katanya pojok refleksinya boleh besok pagi karena udah terlalu malam ya. Ya, boleh. Boleh nanti saya Boleh. kirimkan di grup, tapi kalau misalkan mau diisi besok paginya itu boleh gitu. Tapi kalau misalkan masih sempat isi malam ini nggak apa-apa juga. Oke, baik Kak Sandi, Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Bambang, Bapak Kamal, terima kasih sudah hadir ya. Mari kita sudah terlalu malam. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mangga, ya siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti semoga kita bisa dipertemukan lagi di acara berikutnya. Stay tune di IG Gantari. Nanti mungkin akan banyak acara-acara lainnya untuk pengembangan literasi di khususnya di Sukarsmi dan secara besarnya di Indonesia untuk anak-anak Indonesia. Mangga Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Waalaikumsalam nanti boleh warahmatullahi lah. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak Bapak Bambang, Iya. Pak Kamal, ya Bu Terima Anita, kasih Pak semuanya, Dede, Ibu. Terima ya kasih Bu Gantari. Seli. Ya, Iya, terima mohon kasih. izin. Mangga, mangga Assalamualaikum. Pak Handi, terima kasih Pak Heru, mangga. Terima kasih banyak. Boleh live. Terima kasih. Bapak Sofian, terima kasih. Pak Suparman, terima kasih atas sudah hadir. Terima kasih Bu Tuti, Bu Hasana, terima kasih sudah hadir di acara Gantari. Boleh. Ya Bu Anita, terima kasih juga. Mangga. Kita tutup ya Kak Sandi. Ya, Mangga. saya izin Assalamualaikum. end meeting ya Bapak Ibu ya. Oke, mangga.